Leptospirosis ini suatu penyakit infeksi zoonosis, itu berarti yang berasal dari hewan yang ditularkan kepada manusia. Hewan yang bisa menularkan kuman leptospirosis ini biasanya tikus, bisa juga hewan piaraan itu kan, anjing, kucing itu bisa. Namun yang paling banyak itu adalah tikus, di mana melalui air kencingnya yang tersebar melalui biasanya di tempat-tempat yang basah. Itu bisa masuk atau menular ke manusia melalui luka kecil atau luka besar, atau melalui bagian tubuh yang tidak terlindungi, bisa juga melalui hidung ataupun mulut. Resiko atau potensi mendapatkan penyakit leptospirosis ini memang bisa terjadi kalau kita berenang atau berinteraksi dengan genangan. Apabila genangan tersebut ternyata terdapat kuman leptospirosis yang berasal dari air kencing tikus. Mengapa bisa terjadi? Karena resiko terbesar dari orang yang terkena penyakit leptospirosis ini adalah seperti kayak petani, kemudian pekerja sampah, pekerja tambang yang tidak terlindungi dengan baik. Mungkin saja jalan masuk dari kuman tersebut. Gejala leptospirosis ini sama seperti gejala flu biasa ya. Jadi itu ada masa inkubasi, biasanya sekitar 10 harian. Itu dengan adanya demam tinggi yang mendadak, kemudian adanya sakit kepala, kemudian mata merah, terus nyeri seluruh tubuh. Terus yang khas ini adalah terjadinya nyeri di bagian betis. Itu bisa diduga, apalagi setelah kita telusuri tentang masalah pekerjaannya, atau apakah sebelum mengalami gejala-gejala penyakit leptospirosis itu ada interaksi dengan genangan ya. Mungkin seperti contohnya daerah tersebut sudah beberapa hari ada banjir umpamanya, seperti itu. Jadi perlu diwaspadai dengan gejala-gejala seperti flu itu. Lalu kemudian terus memang sebaiknya segera datang ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Itu bisa pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan adanya diagnosa dari penyakit leptospirosis ini. Untuk pencegahan itu bisa dilakukan dengan memakai alat pelindung ya. Contohnya kalau dengan sepatu boot yang cukup tinggi, terus kemudian memakai sarung tangan apabila melakukan pembersihan saluran air, terus kemudian pembersihan tempat-tempat sampah, sehingga kemungkinan untuk terjadinya interaksi terjadinya kontak antara manusia dengan air kencing dari tikus itu bisa diminimalisir. Karena untuk terjadinya penularan dari penyakit leptospirosis kepada manusia ini ada tiga cara ya. Yang pertama, kontak langsung antara kulit dengan cairan yang terkontaminasi oleh kuman leptospirosis. Kemudian kontak tidak langsung dengan lingkungan, dan yang terakhir bisa melalui makanan maupun minuman yang terkontaminasi.